Pemulihan pasca bencana di Sumatera Barat terus bergerak. Pemerintah memprioritaskan penyediaan tempat tinggal layak bagi warga terdampak. Hunian sementara pun mulai dibangun serentak di beberapa wilayah. Sebagian pengungsi bahkan sudah menempatinya. Langkah ini menjadi penopang awal pemulihan kehidupan sosial. Kabupaten Agam menempati posisi penting penanganan pasca bencana. Kecamatan Palembayan tercatat mengalami kerusakan paling berat akibat banjir bandang dan longsor. Banyak rumah warga rusak parah serta tidak memungkinkan lagi ditempati. Kondisi ini mendorong percepatan pembangunan hunian sementara. Pemerintah memulai pekerjaan lapangan lebih awal guna menjawab kebutuhan mendesak pengungsi. Fokus utama diarahkan pada penyediaan tempat tinggal aman dan layak. Lokasi pembangunan alat berat sudah beroperasi, proses perataan lahan berjalan bertahap, material bangunan tiba beriringan dengan pengerahan personel di lapangan. Personel TNI, BNPB, serta Kementerian Pekerjaan Umum terlibat langsung. Pengukuran tapak hunian dilakukan cermat agar penataan ruang menjadi efisien. Seluruh pekerjaan diarahkan agar pembangunan berjalan cepat dan terkontrol. Hunian sementara dibangun pada lapangan bola SDN 05 Kayu Pasak. Lokasi ini dipilih karena relatif aman serta mudah diakses warga pengungsi. Sebanyak 133 unit disiapkan pada lahan sekitar 6.000 meter persegi. Model kopel atau barak diterapkan agar pembangunan lebih efisien. Setiap kopel terdiri atas 2 unit hunian. Tahap awal difokuskan pada pematangan jalan serta akses lingkungan. Kebutuhan hunian di Agam sebenarnya jauh lebih besar. Data BPBD mencatat kebutuhan mencapai 525 unit hunian sementara. Sebanyak 7 kecamatan teridentifikasi mengalami kerusakan berat. Hunian sementara disiapkan khusus bagi warga yang kehilangan tempat tinggal. Rumah-rumah rusak berat dinilai tidak lagi aman dihuni. Karena itu percepatan pembangunan menjadi sebuah keharusan. Percepatan serupa juga berlangsung pada wilayah lain. Kabupaten 50 kota telah memulai pembangunan hunian sementara secara bertahap. Tahap awal menyasar 60 kepala keluarga. Pembangunan dilakukan memakai format barak kopel. Satu barak mampu menampung 5 unit hunian. Target awal mencakup 12 barak agar pengungsi segera memperoleh tempat tinggal. Progres fisik terus terlihat, pembersihan lahan mencapai sekitar 75%. Pekerjaan lantai serta pengecoran berjalan sesuai tahapan. Puluhan personel lintas satuan dikerahkan, keterlibatan Kodim Yonif serta Zipur mempercepat pengerjaan lapangan. Sinergi ini memastikan proses berjalan sesuai rencana. Kabupaten Pesisir Selatan juga masuk agenda pemulihan. Pematangan lahan dilakukan sebagai langkah awal pembangunan hunian sementara. Tahap pertama disiapkan bagi 73 kepala keluarga. Kabupaten Padang Pariaman serta Agam berada pada fase serupa. Alat berat dan material sudah berada pada lokasi. Pemerintah memastikan pekerjaan berjalan berkelanjutan. Sambil menunggu hunian rampung, sebagian pengungsi sudah menempati hunian sementara. Kota Padang menyiapkan rumah susun kampung nelayan bagi warga terdampak banjir bandang. Sebanyak 80 unit hunian tersedia, setiap unit memiliki 2 kamar tidur serta ruang dasar keluarga. Fasilitas air bersih dan listrik juga telah berfungsi. Warga menilai hunian ini lebih nyaman dibanding posko pengungsian. Kebutuhan harian tercukupi, aktivitas keluarga pun perlahan kembali berjalan. Kesan Bapak setelah tinggal di sini, Pak? Ya, nyaman. Kalau bantuan ada itu. Cukup. Kan kalau yang kurang ya rumah nih. Ya. Kalau rumah sementara nih. Ya. Rumah sementara. Ya. Pas pertama kali Ibu kesini tuh rasanya gimana, Bu? Dan rumah di sini waktu Ibu pindah? Lumayan. Air gimana, Bu? Air aman. Lebih bersih daripada di tempat kami tinggal, nggak ada air bersih. Oh, Sudah disediakan semua. dari sidakan semua. Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung pengungsi pada Agam. Pemerintah menargetkan hunian sementara rampung sekitar 1 bulan. Target ini disiapkan agar warga segera meninggalkan tenda. Karena kita akan melihat untuk lokasi hunian tetap yang kemungkinan akan dibangun segera. Pak Bupati ada mengajukan 227 unit rumah 5 hektar, lahannya nanti akan kita cek dan akan segera kita mulai pembangunan agar masyarakat yang ada di pengungsi, kita inginkan di awal-awal tahun depan rumahnya selesai bisa pindah
ke rumah yang hunian tetap. Nah, kami di sini untuk memastikan pembangunan berjalan. Ada sel yang dimasuk, ada 4, Tapeng, Sibolga, Tapanuli Utara, dan Tapanuli Selatan akan dibangun serentak. Insya Allah kalau nggak hari Minggu, kita mulai hari Senin, pembangunannya serentak ada 1.006 unit yang akan dibangun. Tahap berikutnya mencakup pembangunan hunian tetap. Pemerintah menyiapkan rumah permanen berukuran sekitar 70 meter persegi. Kualitas bangunan pun dirancang layak serta aman. Penanganan pasca bencana dilakukan secara terpadu. Pemerintah pusat, daerah, aparat keamanan, serta relawan bergerak bersamaan. Pendekatan kolaboratif mempercepat pemulihan. Jadi ini memang sudah menjadi fase di mana transisi darurat ke pemulihan. Makanya yang perlu sekarang percepatan adalah masalah huntara. 1 huntara estimasi bisa dilaksanakan dalam 3 hari. 1 bulan ke depan huntara bisa terpenuhi. Jadi ini menjadi kebutuhan mendasar bagi khusus Sumatera Barat. Penyediaan hunian menjadi fondasi pemulihan sosial. Pemerintah memastikan warga terdampak memiliki tempat tinggal yang aman. Kehidupan masyarakat pun diharapkan pulih secara bertahap.